kecil berdampak besar. Selamat malam penonton Usmar. Asik deh. 2 tahun terakhir saya nggak pacaran dan ketua stand up Indo Malang, teman-teman. Ada momen sempat jatuh cinta saya dengan penonton open mic. Pertama kali dia datang ke tempat open mic menggunakan baju warna putih lengan panjang, kancingnya 4 berlogo Markicap. Waktu itu dia datang pakai masker. Saya ngeliat matanya, demi Allah itu mata tercantik yang pernah saya lihat. Saya nggak peduli bagaimanapun bentuk bibir di belakang maskernya, nggak peduli aku. Mau bibirnya monyong, giginya kayak Yono Bakri, nggak peduli aku. Yang penting itu adalah mata tercantik yang pernah kulihat. Matanya bersinar bagai bintang kejora. Alisnya indah bagai semut beriringan. Yang paling saya suka dari dia adalah ketika penonton open mic lain itu ketawa pas punchline, dia ngakak pas premis loh. Itu mentalku naik banget itu kalau dia nonton. Seneng banget, cuman akhirnya saya gak berani mendekati dia karena saya ketua stand up Malang. Biar dia jadi penonton aja deh. Takutnya anggota saya itu ngikutin saya mendekati perempuan juga. Masalahnya penyakit komik daerah adalah ketika pecah di panggung open mic, star syndrome. Jumawanya ngalang-ngalain juara suci loh. Pecah di open mic langsung mana penonton, mana penonton, mana penonton. Mana bingung nyari, sampai pernah ada kejadian anggota saya. Pak Debudi lawan Wahyu Irisaka rebutan penonton open mic. Adu lucu di atas panggung, penontonnya lihat dijuriin sama komik stand up Malang. Dua-duanya tampil dan dua-duanya ngebom. Gak ada yang lucu sama sekali. Maksudku lagian kok berani sih, materinya Wahyu Irisaka tuh begini teman-teman. Ditontonnya dengan pede ngomong, perkenalkan nama saya Wahyu Irisaka karena saya lahir di rumah sakit. Kalau saya lahir di sawah nama saya jadi Wahyu Irigasi. Irigasi loh, irigasi gak iri belas aku, malu aku. Karena penonton hilang, marwah stand up Malang juga hilang. Makanya ini karena katanya Bang Ari Kreting datang di sebelah sana. Senior saya dari stand up Indo Malang. Saya cuma pengen ngomong, Bang ini loh komunitasmu yang sekarang melenceng ini. Makanya sesekali kalau di chat di grup minta tolong bales Bang, komunitasmu udah gak ada masa depannya ini. Tolong Bang, komunitasmu ini lo melenceng, Pak Debudi, Wahyu Irisaka, Kipli, problematik semua. Sebenarnya alasan saya 2 tahun gak pacaran juga itu adalah saya trauma. Saya trauma karena saya pacaran 5 kali, 4 kali diselingkuhin dan 1 kali TKO. Trauma terbesar saya ketika diselingkuhi adalah 2023. Saya udah sayang banget sama dia, weton kami udah cocok tapi dia selingkuh. Dia selingkuh dengan orang bernama Yogi. Seorang pria yang tidak lebih tampan daripada diriku. Tapi punya waktu itu saya mikirnya, aku masih bisa memperjuangkan cintaku rebutan lawan Yogi. Masih bisa. Karena di pikiranku waktu itu, melawan orang mapan bisa dikalahkan dengan cara jadi orang baik. Ternyata tetap kalah, emang susah lawan. Jadi orang baik pun gak bisa. Makanya ini mumpung di panggung nasional, saya pingin ngomong. Sebenarnya Yogi itu nama samaran teman-teman. Nama aslinya Yoga. Ini kamera, aku pengen ngomong ke Yoga. Untuk Yoga, ambil itu perempuan. Aku berjanji tidak akan mengejar dia lagi. Yang ku kejar adalah juara suci 12 supaya aku dapat. Saya juara suci 12, saya dapat ku sanding dengan. Ternyata pas saya cek masih kalah. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Aduh, Wow. luar biasa ya. Tadi Ratanca ngomongin tentang pacarnya. Iya. Ada datang nggak hari Datang ini nggak hari pacarnya? ini pacarnya. Oh nggak boleh. Oh lu sama lu nggak lu Kenapa? bolehin? Kenapa nggak dibolehin? Pacarnya? Enggak apa-apa, ini rese marah mulu dia. Oh. Dipuji. Tapi kayak dipuji-puji tadi. Iya. Dia marahnya gara-gara apa biasanya? Ya karena kayak begini saya.
Ngebocorin. PDKT-nya asik ya Ratanca ya. Iya. Keserempet, lama-lama bisa jadian gitu. Kayak FTV ya. Kalau Kak Anissa dulu PDKT-nya gimana? Disuci kan? Disuci. Oh tapi aku pernah waktu itu Bang Dika akhirnya kan lumayan teks aku terus akhirnya ngajaklah jalan berdua. Wih, langsung megang mic. Enggak nih, jadi gua 2 kali ngajak dia jalan. 2 kalinya gagal. Karena pas gua mau datang ke rumah dia muntah. Iya, vertigo dia bilang. Oh, Verdi. Iya. Karena Bang Bukan Radit. karena lu datengin kan? Itu saya tidak tahu. Oke, kalau gitu kita dengar komentar juri aja ya. Dewangga kayaknya udah gak sabar nih mau dengar komentar juri. Wah, ini Apa? sabar. Maksudnya apa? Ya dua-duanya, Dewangga dan juga Ratanca. Benar. Bisa nggak kita bikin acara ini biar orang nonton sampai akhir gitu? Iya. Oke, yang pertama silakan Cing Abdel. Buat Dewangga, padahal di opening waktu lo pakai kata yang harus diucapkan udah dapat titik tawa di situ. Tapi ke titik tawa berikutnya memang terlalu lama Dewangga gitu. Jadi itu ngebawa kita juga jadi kikuk untuk nerima jokes lo. Terus kayaknya kalau menurut firasat gue lo udah nyiapin jokes yang anak stand up. Terus kayak dipaksakan untuk jadi masuk ke tema cinta ini gitu. Jadi terasanya mungkin karena salah penempatan. Kalau menurut gue kalau lo beat Yogi itu ada di depan, langsung di depan itu akan lebih dapat gitu. Menurut gue materi lo di malam hari ini titik tawanya tuh agak-agak jarang gitu ya. Terima kasih Cing Abdel. Berikutnya kami persilakan untuk Teh Nirina Zubir. Karena sih bangga sama Ratanca. Karena Ratanca ini adalah tukang odong-odong yang menggunakan bahasa-bahasa Inggris yang banyak. Bare minimum. Bare Bare minimum, sorry to say. Sorry to say. Hey, ya kan? Bener kan dengan kayak gitu kan itu ditunggu-tunggu banget dan ya Allah kata-kata kamu tadi, ya Allah itu I always wait for that. Selalu nungguin itu. Ya pokoknya Nat juga suka banget tadi kamu membawa materinya tuh santai banget dan memberi waktu untuk para penonton untuk ketawa gitu. Jadi kamu nikmatin, jadi kamu bener-bener kayak menikmatin panggung kamu, penonton kamu. So you did a great job. Thank you. Makasih. Terima kasih Teh Nirina Zubir. Silakan Bang Radit. Beb, astagfirullah. Silakan Bang Radit. Dewangga, gue berasumsi lo udah lama stand up. Karena kan lo ketua komunitas Malang ya kalau nggak salah. Sama gue juga udah lama stand up. Jadi kadang kita tuh terjebak tuh sama teknik-teknik tuh. Kita sering mentoring orang, mungkin orang baru di komunitas kita temenin, kita ajak ngobrol, minta pendapat kita. Sehingga kadang kalau kita ngeliat materi itu ini patah, ini nggak patah, ini bisa itu. Nah kadang kalau udah nyampe sana kita lupa sama fondasinya. Yaitu di emosi negatif apa yang mau kita sampaikan, kegelisahan apa yang tulus. Ketimbang kalau gini lucu. Kayak tadi lo jawab Bang Abdel, kalau diginiin efeknya begini gitu. Itu terasa matematis sekali. Saran gue, kalaupun nanti lolos atau nanti tampil lagi, balik ke basic dulu deh. Stand up comedy itu akan keluar kalau emosi negatif yang keluar. Apakah kita cemas sama premisnya, kita takut, kita marah, kita ragu sama diri kita. Stand up comedy akan lebih kena kalau kita yang jadi objeknya. Kitanya kenapa, gara-gara ini gue malu, gara-gara ini gue kecewa. Berangkatnya dari situ. Celakanya manusia tinggi ini, yang sangat tinggi ini 190 cm ini ya, segituan kan. Dia bawain semuanya. Premis-premisnya dia itu semuanya rasa takutnya dia. Takut kehilangan pacarnya. Premisnya dia rasa marahnya, kenapa kok gue gak diterima sama ibunya. Back to basic. Self-deprecating yang dijadiin objek komedi bukan anggota komunitas yang joknya gak lucu, tapi dirinya sendiri yang tidak bisa memenuhi standar orang lain. Sehingga secara keseluruhan itu penampilan kedua dari kalian ini terasa sangat kontras gitu. Nah itu kutukan orang yang belajar stand up terlalu panjang. Kadang-kadang kita sibuk bermain sama teknik, kita lupa sama rasanya. Thank you. Terima kasih Bang Radit. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan untuk Pak De Indro. Yo, terima kasih. Dewangga, menurut aku pemilihan materi
agak kurang. Kenapa? Saya selalu bilang ini kompetisi loh gitu. Kamu harus dari awal tuh serapat mungkin kalau bisa LPM-nya penuh gitu. Kayaknya ini yang agak nggak terlalu bagus untuk kamu di show yang sekarang ini. Ratanca sekarang. Iya, ada satu hal yang saya selalu senang bahwa kamu tetap konsisten pada personamu. Dan saya pernah bilang personamu tuh sebetulnya luas banget, banyak banget hal yang bisa diambil. Kelucuan dan malam ini terbukti gitu. Menurut saya kamu bukan hanya bisa memilih materi yang jos pada setiap ini dan dari rapat. Menurut saya kamu juga bisa punya taktik itu. Kalau saya ngelihat trennya lumayan bisa di belakang kamu tutup dengan padahal sebetulnya nggak ada hubungannya kan. Iya. Itu bukan itu kan sebetulnya. Atau memang itu? Emang itu biar keluar penutupnya. aja, iya. Kamu tadi melihat waktu? Iya ngeliat waktu. Tepat waktu? Tepat. Oke, jadi memang di situ ya? Iya benar Pak. Oh keren banget loh kalau kayak gitu ya, sesuai dengan penulisannya. Iya sesuai. Wih keren banget, ya udah kompor gas lah. Wow, Ratanca kompor gas, Dewangga tidak. Teman-teman. Maaf. Gue lihat tadi sampai muncrat-muncrat ya. Emang ini ya. Semangat banget. Ini. Gitu. Teman-teman masih ada 2 komika lagi yang akan tampil di sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suci 12 Rumah Komika.